3 pekan pasca kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, pengusutan masih terus berjalan. Insiden baku tembak yang disebut polisi terjadi antara Baradae dan Brigadir J di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo itu masih menjadi misteri. Luka memar di tubuh Brigadir J yang disebut pihak keluarga seperti bekas penganiayaan juga masih menjadi teka-teki. Pengakuan Baradae, pada Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, yang turut mengusut kasus ini memeriksa 6 dari 7 ajudan Irjen Verdi Sambo. Dari 6 orang, Baradae ikut memenuhi panggilan. Kepada Komnas HAM, Baradae mengaku terlibat baku tembak dengan Brigadir J pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, hingga menewaskan rekan sesama ajudannya itu. Menurut penuturan Baradae, dirinya menembak karena merespons tembakan yang lebih dulu dilepaskan Brigadir J. Karena situasinya cepat, ini soal refleks, ini kejadian cepat, Baradae hanya berpikir bagaimana merespons yang dilakukan Brigadir Yosua dan lain sebagainya, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dalam tayangan Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Soal kesimpulan perkaranya, Komnas HAM masih perlu melakukan pendalaman, salah satunya dengan mengkaji keterangan ajudan Verdi Sambo lainnya. Kami harus mengonfirmasi pengakuan ajudan lain, masih kami analisa, ucap BK. Sambo dan istri akan diperiksa. Pemeriksaan Komnas HAM tak berhenti hanya pada 6 ajudan Verdi Sambo. Dalam waktu dekat, ajudan Sambo lainnya juga akan dimintai keterangan. Komnas HAM juga akan memeriksa saksi lain yang ada di sekitar lokasi kejadian, termasuk Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Sebagaimana kronologi versi polisi, insiden baku tembak ditengarai karena dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Irjen Sambo akan diperiksa kalau tahapan-tahapan semua bahan yang kita punya selesai, kata Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam kepada wartawan, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Misalnya, dalam konteks komunikasi terekam komunikasinya kayak apa, dalam konteks keterangan yang lain keterangannya kayak apa, tuturnya. Komnas HAM menyatakan, pemeriksaan terhadap Sambo dan istri penting untuk mengonfirmasi berbagai keterangan yang telah mereka dapatkan terkait kematian Brigadir J. Ungkap rekaman CCTV selain menggali keterangan dari pihak-pihak terkait, Komnas HAM juga memeriksa rekaman CCTV di detik-detik tewasnya Brigadir J. Sedikitnya, ada 20 rekaman CCTV yang diperiksa yang memperlihatkan 27 titik area pada hari kematian Brigadir J, tanggal 8 Juli tahun 2022. Merunut rekaman tersebut, Komnas HAM mengonfirmasi keberadaan Sambo, Brigadir J, Baradae, Putri Chandrawati, dan beberapa orang lain dalam rombongan di sebuah rumah di Duren 3, Jakarta Selatan. Mereka tiba pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, usai perjalanan dari Magelang. Rekaman CCTV memperlihatkan bahwa Sambo dan rombongan tiba lebih dulu dan masuk ke rumah tersebut, menyusul ketibaan rombongan Brigadir J, Baradae, termasuk Putri. Apa yang paling penting dari video ini? Di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang. Jadi Irjen Sambo itu masuk duluan, ujar Anam. Setelah sekian waktu, terus ada rombongan baru pulang dari Magelang dan di situ terlihat ada Bu Putri. Ada Yosua masih hidup sampai di Duren 3. Terus ada rombongan yang lain yang semuanya dalam kondisi hidup dan sehat tidak kurang dari suatu apapun, tuturnya. Anam menerangkan, pihak-pihak yang terlihat dalam rekaman CCTV tampak melakukan tes PCR di rumah itu. Meski sama-sama berlokasi di Duren 3, rumah yang dimaksud bukan rumah dinas Verdi Sambo yang disebut menjadi lokasi baku tembak. Rombongan dari Magelang sampai, terus abis itu yang kelihatan memang masuklah rombongan-rombongan itu, terus barulah ke ruang PCR, terang Anam. Siapa yang kelihatan di video di PCR? Semua yang rombongan itu di PCR, salah satunya adalah almarhum Joshua, katanya lagi. Dari hasil pemeriksaan CCTV, hal penting yang bisa dipastikan Komnas HAM adalah seluruh orang dalam rombongan tersebut masih hidup saat tiba di Duren 3. Kalau dari Magelang sampai Duren 3, salah satu yang paling penting yang kami lihat almarhum Yosua masih hidup, kata Anam. Namun demikian,
Pemeriksaan perangkat digital itu belum selesai. Dalam waktu dekat Komnas HAM akan mendalami CCTV di rumah dinas Sambo yang sempat diklaim rusak. Kalau rusak misalnya, kenapa rusak, bisa ditarik ataukah tidak, bisa ngerekam atau tidak dan sebagainya. Minggu depan itu bagian yang akan kami dalami dengan Lab 4, Laboratorium Forensik, dan Siber, ujar Anam. Selain itu, ponsel milik Brigadir J dan ponsel Sambo juga akan diperiksa. Otopsi ulang pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, digelar otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J di kampung halamannya di Jambi. Otopsi ulang ditangani oleh tim khusus dan sejumlah ahli kedokteran forensik eksternal Polri. Tim dokter forensik menyatakan, hasil otopsi ulang baru keluar 4-8 minggu mendatang. Proses otopsi membutuhkan waktu yang lama karena ada bagian luka yang membutuhkan pemeriksaan mikroskopis. Ini untuk menentukan apakah luka terjadi setelah atau sebelum kematian. Polri pun menyatakan akan mempercepat penyidikan kasus tewasnya Brigadir J setelah otopsi ulang rampung. Percepat sidiknya sambil menunggu hasil Lab 4, Laboratorium Forensik, dan dokter forensik hasil otopsi kemarin, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Adapun pasca otopsi ulang, jenazah Brigadir J sudah kembali dimakamkan pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, berbeda dari pemakaman pertamanya. Kali ini, pengebumian jenazah Brigadir Yosua dilakukan dengan upacara kedinasan. Kronologi polisi kasus kematian Brigadir J pertama kali diungkap pihak kepolisian pada Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Menurut polisi, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae.